Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Apa Ibu. kabar Bu Waalaikumsalam Winda? warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya baik, Ibu. Baiklah, saya bersama Sandra Gusiana, pengajar praktik angkatan 11 yang akan mendampingi pendampingan individu pertama bersama Ibu Winda Rusmania. Asal sekolah saya dari SMK Negeri 1 Majalaya. Saya mengajar di mata pelajaran produktif Teknik Elektronik Industri. mantap ya. Ini salah satu CGP yang teraktif ya. Tapi Alhamdulillah. semuanya alhamdulillah ya di Iya. angkatan atau yang dinaungi pengajar praktik Ibu, Iya. semuanya CGP-nya aktif-aktif. Amin, amin. Baiklah Bu Winda, sebelumnya kita akan diskusi dulu ya. Jadi bagaimana sih tentang belajar daring selama Bu Winda pelajari nih di modul 1.1, apakah ada kendala atau seperti apa? Iya. Baik Ibu, saya akan sharing. Jadi alhamdulillahnya itu kan saya kepanggilnya di angkatan 11 ya Bu ya. Waktu itu mungkin saya sempat parkir dulu nih, saya ada rasa gundah gulana, gimana nih kok belum kepanggil. Nah mungkin sekitar di tanggal 13 Juni alhamdulillah itu dilakukan pembukaan dan saya terpanggil gitu ya Bu ya untuk melaksanakan pembelajaran. Nah selama pembelajaran mungkin saya melaksanakan pembelajaran daring itu awalnya agak kaget ya Bu ya, karena itu di LMS. Kemudian saya juga ketemu teman-teman yang berbeda sekolah, berbeda jenjang. Tentunya saya biasanya ketemu dengan orang-orang SMK, saya ketemu anak guru SD, guru SMP, guru SLB dengan berbagai karakternya gitu. Pada saat pembelajaran daring saya merasa senang Ibu. Kemudian saya juga bisa belajar mandiri dengan sangat baik. Dan kemudian saya mendapatkan ilmu yang sangat banyak, diajari oleh fasilitator yang luar biasa Pak Fadlan dan Bu Haja Sandra sebagai pengajar praktik yang membantu saya begitu luar biasa. Jadi mungkin intinya dari pengalaman-pengalaman yang sudah dijalani itu ada kolaborasi ya. Iya, Jadi betul. ketika kita, saya biasanya nih basicnya di SMK gitu Iya, ya. betul. Tapi akhirnya bisa ketemu dengan anak-anak, bukan maksudnya dengan guru-guru Iya, SD gitu. iya. Secara basically kan beda gitu Iya, ya. betul, Ya, Ibu, beda betul, kan. betul. Padahal secara gambaran tersiratnya kan itu peserta didik sama gitu. Iya. Cuman kalau dari usia itu yang berbeda Iya, ya. iya Ibu. Jadi banyak sekali pengalaman yang sangat luar biasa Iya. ya. Oke. Iya. Jadi tidak sia-sia ya mengikuti program Oh tidak penggerak Ibu, ini. tidak Ibu. Kenapa Ini- nggak dari dulu? Iya betul. Saya baru tahunya ikutnya angkatan 10. Kenapa Iya. saya nggak dari angkatan 5 atau Nggak 6 apa-apa. atau Mungkin ini sudah rezekinya Amin, sekarang Bu. ya. Oke. Iya. Nah, sekarang kemudian berikutnya nih refleksi penerapan atau perubahan ya. Jadi perubahan kelas yang berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pasti kan kita ada ya yang awalnya kita seperti ini, tapi ketika kita sudah belajar daring, bagaimana cara pemikiran Ki Hajar Dewantara, mungkin itu nih yang diterapkan di kelas seperti apa? Iya, baik. Jadi Ibu saya bercerita terlebih dahulu ya. Jadi awal pandangan dan pendapat saya tentang mengajar itu awalnya cukup memberikan pengetahuan dan keterampilan saja. Aspeknya itu 2 dan sikapnya yang ketiga. Tetapi setelah pembelajaran Ki Hajar Dewantara saya pelajari bersama Fasil dan PP juga di LMS gitu, ternyata saya terbuka lebar Ibu pengetahuannya gitu ya. Ternyata pendidikan yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara itu tujuannya itu menuntut segala kodrat anak supaya bisa mendapatkan kebahagiaan yang setinggi-tingginya gitu ya, baik di masyarakat ataupun sebagai manusia anak itu sendiri. Nah, penerapan di kelas tentunya saya menjadi berbeda Ibu, karena kan pertama yang saya terapkan itu menggali dulu karakteristik anak seperti apa, sehingga saya menerapkan pembelajaran yang berpusat lebih pada murid Ibu gitu, menyeluruh semua aspek. Jadi aspeknya itu tidak hanya afektif, psikomotor, kemudian menyeluruh sampai sosial, budaya dan religius juga begitu Ibu. Jadi secara keseluruhan di situ tergali ya. Iya, Jadi banyak tergali. aspek-aspek yang harus kita Betul, terapkan. betul. Yang tadinya kita hanya berpusat pada guru, Iya. ternyata kalau di pemikiran Ki Hajar Dewantara ini Iya, bukan ya. Ternyata iya. kita harus Berpusat pada murid
dan prosesnya itu harus menuntun Ibu gitu. Jadi saya yang awalnya ya udah mendidik berarti antara guru dengan murid, tapi ternyata menuntunnya itu menuntun anak supaya mencapai kodratnya itu Ibu. Ya, karena kita juga harus mengikuti sesuai zamannya ya. Iya, betul. Pemikiran Ki Hajar Dewantara kan seperti itu ya. Iya. Jadi bukan hanya harus sesuai kita gitu, Iya. tapi tidak ya. Iya. Tapi memang ikuti kodratnya seperti apa, nanti karakteristiknya seperti Iya. apa. Memang kita harus mengikuti zaman. Jadi kurikulum sekarang Iya. sesuaikan dengan zaman. Iya. Iya. Mantap banget. Nah sekarang kita ke diskusi ya. Iya. Pembuatan kerangka portofolio. Mungkin Bu Winda tahu ya dulu. Oh iya saya tahu sih sebenarnya. Tapi ketika kemarin di Lokakarya orientasi Betul, ya, betul. jadi segala kegiatan kita masukkan ke perdana. Kira-kira apa sih yang membuat Bu Winda, oh saya ternyata portofolionya seperti ini? Iya. Jadi awalnya itu mungkin saya juga baru mengenal ya Bu ya, ada portofolio yang bisa dibuat oleh guru yang menjadi portofolio digital nantinya gitu ya. Nah, saya senang sih Bu ya. Jadi nanti saya mungkin akan membuatnya itu menggambarkan benar-benar diri saya sendiri gitu ya, sebagai calon guru penggerak yang bisa membantu teman-teman saya nanti ketika melihat itu, oh jadi isi dari kegiatan guru penggerak ini seperti ini, mungkin akan membantu mereka supaya mau gitu Bu untuk ikut mengikuti tes guru penggerak itu gitu. Dan di sana juga mungkin akan ditampilkan profil dari diri saya beserta fasilitator, beserta pengajar praktiknya, dan seluruh kegiatan yang saya ikuti di pendidikan guru penggerak ini gitu Bu. Ternyata banyak manfaat sekali ya Iya, ketika betul, pembuatan Ibu. portofolio itu. Jadi nanti ketika kita bukan selesai ya, Iya. tapi kan tetap ya yang Iya. namanya kita nanti lulus nih, Iya. kita kan bisa menggerakkan, jadi bisa melihat oh ini nih kegiatan kita Iya. selama Iya. selama menjadi calon guru penggerak. Iya, Hebat betul, Ibu. luar biasa. Iya. Nah sekarang kita ke peta posisi diri, Iya. terus rencana pengembangan diri dalam Iya. kompetensi guru penggerak itu. Iya. Apakah sudah dipahami atau misalkan ternyata saya dikurangi seperti ini, pengembangan kompetensi saya nanti seperti ini, coba Bu Winda jelaskan. Iya. Kalau untuk pengembangan diri gitu ya Bu ya, mungkin saya kalau lebihnya gitu ya, ada lebihnya ada kurangnya gitu ya. Kalau kompetensi yang sudah saya miliki dari calon guru penggerak ini, yang pertama saya sudah bisa menempatkan untuk memberikan pendidikan yang berpusat pada murid gitu ya, menjadi pemimpin pembelajaran. Kemudian yang kedua, berkolaborasi dengan teman sejawat atau mengembangkan diri dengan orang lain. Itu mungkin kelebihannya. Mungkin ketika saya baru mempelajari modul-modulnya, saya langsung sharekan ke teman-teman. Saya buka ininya Bu, wawasan mereka nih. Ternyata harus mendidik itu harus seperti ini sesuai dengan filosofis Ki Hajar Dewantara. Kemudian kalau untuk yang kurangnya yang perlu saya tingkatkan kompetensinya itu memimpin kepemimpinan sekolah gitu ya Bu ya. Karena kan itu ujung tombak sekolah bisa melakukan proses pembelajaran dengan baik. Jadi mungkin saya kurangnya di situ, harus banyak belajar, harus banyak menggali, terutama mohon bimbingannya dari Ibu gitu. Paham ya dengan Iya. tujuan pendampingan kali Iya. ini. Jadi nanti kita ada diskusi. Padahal Iya. kita ini lagi diskusi, tapi kita sudah bisa menjelaskan ya. Iya. Hebat luar biasa Bu Winda Iya, ini. iya. Jadi pahamnya dengan tujuan pendampingan kali Iya. ini, berarti kita ada 4 yang akan dibahas. Iya. Ya, tadi kan sudah ya, Iya. meskipun sudah agak dibahas sedikit-sedikit. Nah, Iya. sekarang kita ke fokus ya. Iya. Bu Winda ada kegiatan aksi nyata, ada dokumentasinya? Ada, Ibu, ada. Oke, Saya ini sudah ya. siapkan ini modul 1.1. Nah, ini aksi nyata dari Bu Winda ya sudah ada. Oke, siap. Sudah dipersiapkan juga. Iya. Nah, sekarang kita ke pertanyaan selanjutnya. Iya. Apa saja sih proses yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir? Iya. Terus dan apa ini yang akan dilakukan selama capaian selama 1 bulan ini? Ya, mungkin saya utarakan dulu ya Bu ya. Boleh. Jadi saya itu poin-poin pentingnya itu pada saat pembelajaran Ki Hajar Dewantara itu apa saja mungkin ya. Saya boleh lihat di sini Bu. Boleh. Ya, baik. Ini aksi nyata saya. Kemudian di sini saya akan menyampaikan yang pertama saya dapatkan ketika pembelajaran Ki Hajar Dewantara yang saya tuangkan dalam aksi nyata. Yang pertama itu memahami pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Yang kedua, memahami alasan menjadi pemimpin pembelajaran. Yang ketiga, dapat mengidentifikasi kebutuhan peningkatan
menanyakan kompetensi dan kematangan diri demi mendukung pembelajaran murid. Yang keempat, menemukan banyak ide Ibu untuk menerapkan pendidikan yang berpusat pada murid. Nah, itu yang saya temukan hingga akhirnya mungkin timbullah ide dan gagasan yang saya tuangkan dalam aksi nyata ini. Mencari tahu terlebih dahulu karakteristik siswa. Jadi awal pembelajaran saya mencari tahu dulu karena kan harus disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi saya menyebar angket Bu, menyebar angket kepada anak, kemudian seluruh anak itu mengisi. Jadi ketahuan karakteristiknya seperti apa. Nah, tahap kedua mungkin saya mengubah cara pandang saya yang awalnya berorientasi pada nilai menjadi berorientasi pada proses Ibu gitu. Ya, yang ketiga membuat metode pembelajaran yang variatif. Nah, variatif dan inovatif. Di sini saya lebih menekankan pembelajaran berpusat pada murid yaitu membuat suatu proyek Bu. Jadi kan kebetulan karena kita SMK dipusatkan membuat suatu proyek yang mereka senangi. Jadi sekitar ada beberapa kelompok membuat proyeknya itu hasil ide mereka sendiri gitu. Nah, pada saat penerapan tersebut mereka merasa senang gitu. Oh iya Ibu, ternyata biasanya Ibu menyampaikan materi, kemudian memaparkannya, kemudian ya praktikum tidak diberikan push apa-apa, ternyata kalau sekarang Ibu kok jadi beragam katanya pembelajarannya seperti itu. Jadi ada timbal balik dari anaknya, responnya bagus juga ya, positif gitu ya. Karena mungkin anak itu sudah lama mungkin ya bertemu dengan saya, dengan guru yang lain. Ternyata setelah saya mengikuti guru penggerak ini ada ini Bu, ada kelebihan dan ada perubahan dari diri saya mengajar kepada anak, yaitu bisa menerapkan kepada murid memberi pembelajaran yang inovatif gitu. Hebat, luar biasa ya. Ternyata memang ya di dalam program guru penggerak ini selain kitanya jadi banyak ide karena kita kan termotivasi, terus ada dukungan dari kepala sekolah, malahan dari teman-teman, malah kan dari kata Bu Winda sendiri, ternyata saya banyak mendapatkan ilmu dari rekan-rekan sejawat sesama CGP gitu. Jadi kan ada terinspirasi, termotivasi. Hebat, ternyata luar biasa ya perubahannya. Sip, oke, mantap. Baiklah Bu Winda, nah sekarang kita ke refleksi diri ya. Nah, setelah melakukan pembelajaran daring nih selama 1 bulan bersama fasilitator, bagaimana nih harapan dan kekhawatiran Bu Winda saat ini? Untuk harapan, saya berharap ke depan lebih menggali ilmu yang lebih banyak lagi tentang modul-modul yang akan saya pelajari pada tahap-tahap selanjutnya. Saya ingin belajar lebih baik lagi ya Bu ya. Kemudian ilmu yang saya terapkan, saya ingin sharingkan ke teman-teman sekolah di sini dan terapkan di sini juga gitu, di sekolah ini. Kekhawatirannya Ibu dari segi jadwal mungkin sekarang sudah belum masuk secara efektif ya, ternyata jadwalnya agak bentrok-bentrok Bu gitu. Jadi mungkin kekhawatirannya takut tugasnya tidak bisa selesai dengan baik. Tapi saya insya Allah karena mungkin saya dibantu juga fasilitator dan pengajar praktik yang sangat kolaboratif gitu ya dan membantu kami, insya Allah kita bisa menyelesaikan kedepannya pendidikan guru penggerak ini sampai lulus Ibu, amin. Jadi harapan Bu Winda tadi kan ingin menggerakkan mudah-mudahan itu bisa tercapai. Kita tunggu di pendampingan 2 ya. Jadi gini, terus tadi kekhawatiran karena sekarang mau masuk, jadi kita mindsetnya rubah aja. Saya pasti bisa. Siap Bu. Saya pasti bisa. Karena ketika kita sudah mindsetnya, aduh saya takut nih, jadi nanti kan kepikirannya saya takut. Tapi kalau kita mindsetnya rubah, saya pasti bisa. Insya Allah sampai kemanapun akan lancar. Waduh, luar biasa Ibu, makasih supportnya. Siap Bu, jadi siap, jangan ada saya nggak bisa, semuanya juga bisa diatasi. Yang penting jangan ketika kita ada tugas, jangan sampai melewati duit aja. Siap. Insya Allah pasti bisa. Siap Bu. Karena ini CGP-nya luar biasa. Wah, mantap nih di angkatan 11 ini. Bu. Nah, sekarang pertanyaan yang selanjutnya, apa saja nih ya kekhawatiran yang Ibu Winda maksudnya gini, resahkan dan terjadinya atau sama sekali belum terjadi atau tidak akan terjadi nih gitu. Ya, di dalam grup penggerak ini kekhawatirannya mungkin takutnya pada saat aksi nyata ternyata tidak sesuai dengan
yang diharapkan gitu ya. Jadi kekhawatirannya kan setiap modul itu punya aksi nyata masing-masing ya Bu ya. Takutnya yang saya sampaikan ke anak gitu atau misalnya saya terapkan di sekolah itu mendapatkan kendala-kendala gitu. Jadi ada kekhawatirannya takut berkendala saja gitu pada saat penerapan aksi nyata gitu sih Bu. Coba kalau kendalanya takutnya seperti apa? Jadi gini, karena kan kalau aksi nyata itu kan kita sesuai di lapangan. Iya. Jadi Bu Wina, saya punya program nih seperti ini. Iya. Saya pasti yakin nih anak pasti akan Iya. bisa. Tetapi memang tidak semua anak bisa gitu Iya. ya untuk melaksanakan. Tetapi kan di sini sistemnya sistem berpusat atau Iya. berpihak pada murid. Iya. Jadi kita tidak bisa memaksakan. Iya. Jadi kita arahkan saja anak nanti maunya seperti apa. Iya. Jadi ketika anak yang maunya seperti apa, kendala tidak akan ada. Iya, siap Ibu. Jadi seperti itu ya. Iya. Jadi bukan kalau kitanya berpusat kepada kita, Iya. otomatis anak kan, ibu saya nggak bisa, tapi kita tetap pengen nih. Kamu harus seperti ini, itu yang nggak Iya. bisa. Jadi Iya. kalau seandainya berpihak kepada murid, kan karakter anak beda-beda. Iya, Ya kan? Nah, karakter anak beda-beda. Oh, si ini bisanya ini. Nanti kita kolaborasikan. Iya. Nah, jadi ketika itu, insya Allah kendala tidak akan ada. Ada ya. Lebih takutnya mungkin kekhawatirannya itu capaian pembelajarannya Bu. Takut tidak sampai gitu ya seperti yang diharapkan gitu. Tapi kalau untuk penerapan aksi nyata mungkin semaksimal dilakukan dengan baik Bu. Kalau capaian pembelajaran, kalau berdasarkan Kormar, kadang ketika anak belum bisa memahami, Iya. itu kan bisa ditingkatkan nanti di atas Iya, gitu ya, seperti iya. itu kan. Iya. Tapi insya Allah lah pasti bisa. Iya. Murid-muridnya pintar kan, gurunya juga pintar. Iya, siap Ibu. Semangat Bu Winda. Iya, Ibu. Baik, Makasih. sekarang kita ke pertanyaan berikutnya. Iya. Apa saja nih harapan-harapan yang sudah terwujud, Iya. ya, yang sudah terwujud. Jadi setelah pembelajaran 1 bulan ini. Iya. Terus adakah harapan baru yang Bu Winda harapkan nih untuk pembelajaran 1 bulan ke depannya? Jadi 1 bulan kemarin, nanti harapan nih buat ke depannya nih, saya pengen seperti ada gebrakan atau apa-apa gitu. Oh gitu ya Bu ya. Ya, harapan yang sudah dicapai ya Bu ya. Iya. Ya, yang sudah dicapai mungkin saya berpikiran terbuka Bu. Ya, lebih berpikiran terbuka dan open minded. Kemudian menggali potensi yang ada pada diri saya sepenuhnya untuk menuangkannya sebagai perbaikan kualitas pembelajaran di sekolah saya gitu ya. Dan untuk harapan ke depan saya ingin lebih mensosialisasikan ini ke lingkup yang lebih besar di sekolah, ke teman-teman sejawat atau mungkin kalau bisa ya dengan orang tua, dengan seluruh stakeholder sekolah gitu Bu. Seperti itu. Mantap, luar biasa ini. Iya. Keren. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya, berarti nyambung ya. Tadi Iya. kan harapan Bu Ina seperti ini, tadi ada keterlibatan orang tua. Iya. Nah, bagaimana nih dukungan yang diberikan oleh kepala sekolah dan Iya. rekan guru selama pembelajaran daring ini? Ya, alhamdulillah Ibu kalau dukungan baik materi, maksudnya materi itu sarana dan prasarana tidak dipersulit. Jadi ketika saya mungkin harus sampai sore, tidak dilarang gitu kan. Mungkin ada aturan dari sekolah mungkin harus sampai 3:30 gitu ya Bu ya, atau sampai maghrib gitu ya. Tapi pihak sekolah tidak ada menutup untuk saya melakukan yang mengerjakan tugas-tugas dan belajar selama proses pendidikan guru penggerak ini gitu ya. Dan pada saat penerapan aksi nyata pun saya tidak dipersulit ketika ketika meminta izin itu kepala sekolah langsung memberikan izin, ya silahkan gitu ya Bu ya. Jadi tidak dipersulit gitu. Nah kalau misalnya untuk spiritual, kebetulan kepala sekolah saya cukup terbuka Bu, jadi memberikan dorongan itu terus menerus gitu, terutama tadi juga ada dari pengawas ya Bu ya. Iya. Setiap kali saya update status tentang tugas atau misalnya saya bertemu dengan beliau, itu langsung memberikan support ya, Hebat, motivasi iya, ya. motivasi ya, Neng Winda semangat gitu kayak gitu. Jadi dorongannya begitu kuat dan dari teman-teman juga pas melihat saya,
wah Bu Winda tugasnya banyak, tapi ternyata mereka membantu dari segi dorongan gitu. Semangatnya dari seperti itu juga saya sudah sangat bahagia gitu Bu. Jadi ke kitanya jadi tambah semangat ya. Iya betul. Jadi support di sekolah ini baik teman, baik pengawas, kepala sekolah dan murid-muridnya cukup kolaboratif. Luar biasa. Jadi dukungannya memang full ya, Full, totalitas banget ya, Iya, baik betul. dari kepala sekolah, dari guru, malahan kan dari pengawas juga. Iya. Tadi kan kita sempat ketemu ya. Iya. Luar biasa ini Iya. dukungannya. Jadi kalau kita ada dukungan serumit sesusah sesukar apapun terasa tidak ada. Iya Betul Ibu, nggak? betul Ibu. Semangat. Hebat ini, luar biasa dukungannya. Iya. Soalnya jarang-jarang ya. Iya. Jarang-jarang kadang kan suka ada yang bukannya tidak didukung, cuman agak-agak sedikit. Tapi Iya. kalau ini Bu Winda dukungannya memang luar biasa ya, baik dari kepala sekolah, rekan sejawatnya, malahan dari pengawasnya juga kan Iya. ikut mendukung ya, Iya, memotivasi, betul. ayo semuanya Betul, Bu. sampai lulus katanya. Iya. Baiklah Bu Winda, sekarang kita ke pertanyaan berikutnya. Iya. Nih, apa sih rencana yang akan Ibu Winda untuk kedepannya nih ya? Jadi sehingga kegiatan pendidikan ya guru penggerak ini yang Ibu Winda jalani berjalan semaksimal mungkin. Iya. Bagi anak mungkin saya tetap akan melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada murid, ditambah mungkin pembelajaran dengan metode berdiferensiasi dengan mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman gitu ya. Kalau untuk dari sekolah saya akan mendorong dan memberikan praktik baik kepada rekan-rekan sejawat gitu supaya kualitas pembelajaran di sekolah meningkat gitu, seperti itu Bu. Kemudian mungkin rencana-rencana ke depan setiap modul akan saya buat desiminasi Bu, desiminasi. Ya, jadi saya ingin mengedukasi teman-teman dan juga mungkin kalau aksi nyatanya memang mengharuskan untuk penerapannya langsung di kelas juga saya pasti optimalkan gitu. Nanti itu di video ya desiminasinya, Siap, saya Ibu. lihat ya. Iya, Nanti di pendampingan kedua. Iya. Next Siap. kita lihat ya. Iya, Oke. siap. Ih, mantap sekali ya. Jadi kalau CGP sekarang mah jadi nggak usah disuruh-suruh. Iya. Ternyata memang sudah ada inisiatif. Oh, saya harus begini karena memang berdasarkan mengikuti alur juga ya. Iya. Alur Merdeka itu dari modul 1.1, 1.2. Mana kan sekarang mau ke 1.3 Iya, ya. iya, Luar betul itu. biasa. Sudah masuk. Baiklah, berarti itu sudah semaksimal mungkin Iya, ya. Hebat, Bu. mantap, Iya. didukung. Iya, amin. Baiklah, sekarang ke pertanyaan berikutnya nih Bu Iya. Winda. Berdasarkan pembelajaran ya mengenai filosofi pendidikan yang sudah Ibu Winda pelajari, terus apa sih perubahan? Tadi kan sudah dipelajari nih dari 1.1 ya. Terus apa nih perubahan yang dilakukan Ibu Winda di kelas ya? Jadi agar selaras dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama tahapannya yaitu menerapkan dulu menyebarkan angket tentang karakteristik siswa. Yang kedua menerapkan budaya sekolah, salam, sapa, senyum, sopan, santun itu di kelas. Kemudian yang sering guru lupakan itu kesepakatan belajar Bu. Jadi ketika saya mengikuti guru penggerak, kesepakatan belajar itu tidak boleh lupa gitu ya Bu ya. Dilakukan kesepakatan belajar, kemudian proses pembelajarannya saya lebih tertarik dan menerapkan ingin berdiferensiasi gitu ya Bu ya. Karena memang cocok untuk bidang SMK gitu. Kemudian setelah itu penerapan pembelajaran, ada hasil pembelajarannya, tidak lupa Ibu selalu refleksi ya baik bersama murid ataupun diri saya sendiri. Jadi saya sudah sampai di mana, kurangnya saya di mana, kemudian saya tanyakan kepada siswa refleksinya seperti apa gitu ya. Kemudian saya selalu Ibu kalau di kita itu karena MGMP, kemudian ini seperti rumah ya satu jurusan, jadi meminta umpan balik Bu dari rekan sejawat gitu. Nah, kalau untuk ke kepala sekolah mungkin ranahnya nanti kalau misalnya rapatnya rapat besar gitu, seperti itu. Jadi itu tahapannya seperti itu Bu. Ih, luar biasa ya. Jadi memang ya kesepakatan belajar itu memang diwajibkan Betul, ya, ya, diharuskan. betul. Jadi ketika nanti anak lupa tuh, oh iya ternyata kan kesepakatan belajar kita kan bukan seperti ini Betul, gitu ya. betul. Terus nanti tadi juga ada pembelajaran berdiferensiasi. Iya. Memang itu sudah sesuai dengan kurikulum Merdeka ya gitu. Iya. Jadi
pemikiran Ki Hajar Dewantara ini memang luar biasa sekali ya. Jadi bisa diterapkan pada zaman sekarang. Betul Ibu, betul. Karena Merdeka memang belajar. ya, karena kalau zaman dulu kita kan pembelajarannya bukan seperti ini ya. Iya. Karena kita kan memang berpusatnya Konvensional. kepada guru kan, guru yang ceramah ya. Kita kan cuma mendengarkan. Tapi memang zaman dulu memang seperti itu. Terus tidak ada istilahnya kita harus bagaimana, enggak kan? Memang kitanya kan, oh iya Bu, kadang kalau gurunya yang tidak menerangkan kan kadang kita jadi malas. Karena apa? Karena memang dulu belum ada gadget kan, belum ada HP. Kalau sekarang kan anak-anak belajar bisa dari HP, ya kan seperti itu. Jadi makanya kenapa ada guru penggerak ya, ada program guru penggerak ini memang diwajibkan kitanya dulu yang harus bisa ketika jadi pengimplementasian di kelas nanti jadi bisa terarah dan terstruktur. Ya, siap Ibu. Mantap, luar biasa nih Bu Winda ini. Iya. Oke lah, sekarang kita ke pertanyaan berikutnya nih. Iya. Bagaimana nih? Tadi kan sudah ya ada Iya. pembelajaran berdiferensiasi yang sudah dilakukan Bu Winda. Nih respon Iya. respon dari peserta didik Iya. Bu Winda. Jadi atas perubahan yang dilakukan dan bagaimana sih Bu Winda tersebut melihat respon dari peserta didik? Begini Bu, jadi setelah penerapan dari filosofis Ki Hajar Dewantara yang saya terapkan di pembelajaran, itu siswa-siswi lebih cepat memahami materi yang diajarkan. Kemudian mereka juga lebih merasa aman dan nyaman. Kemudian mereka juga mengutarakan bahwa Ibu bagus kalau dari guru itu memberikan, mereka sudah pada dewasa ya Bu ya, kalau di Beda SMK sama SD ya. jadi umpan baliknya langsung gitu ya, kalau bosan mereka bilang bosan, kalau senang mereka bilang senang gitu. Jadi mungkin penerapan pembelajaran ini membuat mereka lebih senang di kelas gitu. Jadi tidak banyak yang izin atau lain-lainnya seperti itu. Nah, mengantisipasi nih ketika anak Bu, saya bosan. Nah, langkah-langkah apa sih yang Bu Winda nanti dan akhirnya anak tersebut tidak bosan? Iya, kalau saya sih menerapkan dalam diri saya, guru itu kan sebagai fasilitator ya Bu ya, sebagai fasilitator. Jadi ketika mereka bosan, mungkin saya cari tahu dulu kenapa nih anak tuh bosan gitu. Setelah dicari tahu, mungkin saya memberikan treatment khusus untuk dia supaya solusinya ada gitu ya Bu. Dan biasanya sih Bu jarang sih yang seperti itu, hanya memang ada beberapa. Gitu. Luar biasa, karena mau bosan gimana kan gurunya enak menerangkannya ya, cara-caranya. Terus jadi berpihak kepada murid juga. Jadi tidak ada kendala kan terhadap peserta didik. Ternyata saya mah memang menyenangkan nih Bu Winda ini. Luar biasa sekali nih Bu Winda ya. Iya. Baiklah Bu Winda, nah sekarang ke pertanyaan berikutnya nih. Apa hal yang sudah baik ya dari, kan tadi sudah ada perubahan ya kan dari awal, terus respon peserta didik juga ternyata dengan pembelajaran berdiferensiasi ini sangat menyenangkan, jadi tidak ada hal-hal yang gimana gitu. Nah sekarang apa hal yang sudah baik nih dari perubahan tersebut ya, dan apa saja nih yang perlu diperbaiki untuk kedepannya? Pasti ada aja lah ya. Kita kan sebagai pendidik harus bisa menerima umpan balik dari peserta didik. Itu bukan hanya yang enak-enaknya. Ketika kita mendapatkan suatu pujian, kita kan bukan merasa wah saya enaknya dipuji, enggak ya. Jadi kita jangan stuck di situ saja. Tetapi apa yang harus kita capai, apa yang harus kita tuju. Jadi kita jangan berpuas diri sampai di situ. Jadi kita tetap harus belajar dan mencari yang lebih maksimal lagi supaya anak tidak bosan, tidak boring, malahan kita dirindukan. Ternyata kalau nggak ada Bu Winda itu nggak asik nih. Nah, kan itu ya, itu kan soal itulah pencapaian yang akan dituju di dalam program guru penggerak ini seperti itu. Jadi kita yang harus dirindukan oleh murid atau peserta didik. Jadi bukan ketika Bu Winda atau misalkan saya sendiri dipuji, enak ya kalau ada Bu Sandra, enak ya kalau ada Bu Winda gitu. Tapi kan kita tidak stuck di situ, dan kita tidak berhenti dengan sanjungan, tetapi kita terus harus menggali dan menggali lagi seperti apa nih anak supaya merindukan kita. Malahan kita sudah tidak ada di sini, tetapi kita masih tetap dirindukan. Bagaimana nih? Kalau saya sendiri, yaitu tadi Bu, menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi, kemudian memberikan pembelajaran yang inovatif ya Bu ya, disenangi murid, kemudian lebih ke berbasis proyek Bu, karena di sini SMK, jadi mungkin anak-anak harus diberikan
satu treatment di mana mereka bisa mengembangkan potensi dan bakatnya sendiri-sendiri gitu Bu. Jadi perlunya pemantik, perlunya dorongan dari kita kepada siswa, diberikan dulu gambaran-gambaran nih teknologi terkini seperti ini sehingga pembelajarannya lebih berbasis proyeksi seperti itu Bu. Kalau di SMK gitu seperti itu. Tapi memang bagus ya, bukan hanya di SMK, SMA, SMP, di SD juga memang dengan pembelajaran proyek itu lebih menyenangkan ketimbang kalau kita cuman hanya diagnostik seperti itu ya asesmennya. Terus tadi juga betul kata Bu Winda nih ya. Jadi sebelum kita pengen mengetahui nih karakter peserta harus ada pemantik. Iya. Hebat luar biasa. Betul, karena itu ya, jadi dengan pemantik itu kan melatih psikomotor anak juga, malahan jadi kita juga tahu oh ternyata nih stimulus anak kan nanti jadi timbul, oh ternyata dengan pertanyaan-pertanyaan pemantik tersebut kita juga jadi tahu dan anak juga jadi timbul kan tumbuh ya, oh ternyata ada rangsangan itu seperti ini. Hebat luar biasa Bu Winda ini ya. Jadi pertanyaan pemantik jangan dihilangkan, bukan hilangkan, harus selalu ada. Jadi setiap kita mau pembelajaran di awal pertanyaan pemantik itu harus ada. Hebat luar biasa. Baiklah Bu Winda, sekarang kita ke selanjutnya nih. Perubahan konkret nih, kan Bu Winda udah nih melaksanakan aksi nyata ya kan. Nah, perubahan konkret yang sudah atau yang telah dilakukan ya di dalam kelas, apakah sudah dituangkan di dalam jurnal refleksi mingguan atau aksi nyata modul 1.1? Oh iya, sudah Ibu. Jadi kan kalau untuk jurnal sendiri kita bercerita ya, memakai metode 4P itu ya Bu ya, yang peristiwa, perasaan, kemudian pembelajaran, kemudian penerapan nanti ke depannya seperti apa. Jadi tentu sudah dituangkan di situ Ibu. Jadi proses setiap minggunya ketika modul selesai, baik daring ataupun nanti lokakarya itu dituangkan di jurnal refleksi tersebut itu Ibu. Sangat menyenangkan. Iya. Ternyata saya ini bisa jadi bahan saya untuk merefleksi diri juga Bu. Jadi seperti banyak mikir, oh iya ternyata saya sudah sampai di titik ini melakukan peristiwa ini, kemudian perasaan saya juga ya itu kalau untuk perasaan kan biasanya tidak diacuhkan gitu ya Bu ya. Setiap kita pembelajaran tidak ada yang menanyakan perasaan Anda seperti apa, tapi kalau di guru penggerak ini ternyata perasaan saya ditanya gitu ya Bu ya. Oh iya saya senang atau misalnya saya kesusahan dan lain-lain. Dan dari pembelajaran mungkin banyak hal ya Bu ya, karena kan ada mulai dari diri, kemudian eksplorasi konsep, kemudian demonstrasi konseptual dan lain-lainnya gitu. Kemudian yang paling ternyata menantang Ibu, ternyata saya harus mencantumkan di jurnal tersebut atau di aksi nyata yang akan dituangkan di aksi nyata, yaitu penerapan ke depan. Jadi selalu ditanya, jadi tidak stuck di sini gitu. Kalau misalnya stuck di sini aja, berarti ya udah, oh pelatihan teh sampai di sini, modulnya sampai di sini. Ini mah selalu ditanya ke depannya seperti apa. Jadi saya mikir, oh harus begini gitu. Tetapi dengan adanya pemantik itu, anggap aja pemantik ya, pemantik nanti kita perubahan untuk ke depannya. Tetapi kan kita jadi berpikir keras ya, ekstra keras. Jadi selalu ada ide-ide yang muncul. Iya Bu. Jadi selalu mikir, jadi menggali potensi, kemudian searching dari berbagai sumber supaya maksimal aja gitu Bu. Jadi tertantang ya, hebat. Nah kan sama aja kan ke peserta didik juga seperti itu ya. Sama. Jadi pemantik itu jadi supaya nanti anak-anak ada ide atau ada pemahaman seperti apa gitu. Hebat luar biasa Bu Winda ini ya, keren. Baiklah, sekarang ke pertanyaan berikutnya. Berarti tadi kan kita sudah diskusi tentang pembuatan portofolio digital ya. Betul. Nih kerangkanya nih Bu Winda, jadi media atau platform apa nih akan Ibu Winda gunakan untuk membuat portofolio digital? Karena di Lokakarya juga dianjurkan untuk membuat Google Site, jadi saya juga tertarik Ibu membuat Google Site itu kan hanya satu halaman gitu ya, tapi memuat isi gitu, jadi ada isinya di situ itu lengkap gitu Bu. Jadi saya lebih tertarik membuat platformnya Google Site. Luar biasa. Oke lah, sekarang ke pertanyaan berikutnya nih. Komponennya, kalau tadi kan medianya, nah sekarang komponen apa saja akan dituangkan ke dalam portofolio digital?
Yang pertama profil saya sebagai calon guru penggerak, kemudian di profil tersebut mungkin saya akan menuangkan kegiatan pembelajaran selama dilaksanakan pendidikan guru penggerak, kemudian setelah itu kompetensi yang saya miliki itu apa, kemudian kegiatan-kegiatan yang sudah saya laksanakan itu juga akan dituangkan di sana. Hingga mungkin kalau bisa mencantumkan seperti komen ya Bu ya, dari orang lain sebagai umpan balik. Saya pengennya ada yang seperti itu, tapi belum digali sedalam apa gitu Bu pembuatan Google Site-nya. Berarti kalau gitu kan harus ada ke YouTube dulu, ya kan? Nanti dari YouTube ke sana, nanti komen-komennya ada di YouTube. Oh gitu. Nanti kita masukkan ke Google Site gitu. Ya. Sudah ada kan pasti ya YouTube-nya kan? Sudah Bu, sudah bikin. Kita harus bolehlah sharing-sharing atau kirim-kirim ya ke teman-temannya, di share-share gitu. Jadi nanti bisa di like, bisa di komen. Memang sih kalau ada komentar-komentar itu kadang membuat kita itu menjadi tertantang ya kan, jadi termotivasi, kita ada dukungan. Meskipun yang tadi sudah dibilang kan, ketika ada pujian yang bagus, kita bukan berhenti sampai di situ ya, tapi kita tetap harus bisa menggali dan menggali. Apalagi kalau ada yang ngapain sih Bu Winda ikut-ikutan seperti itu misalkan, sok sibuk gitu ya, sok sibuk gitu ya. Tapi itu bukan hal yang mematahkan semangat kita bukan mematahkan semangat Bu Winda, tapi itu harus menjadi acuan motivasi kita buat kedepannya, bahwa saya harus lebih baik. Apa yang dikatakan mereka itu tidak benar. Makasih. Ya, itu kan tidak benar. Jadi apa yang nanti juga kan yang merasakan kan bukan mereka, tetapi kita sendiri. Ketika mereka tidak mau, kita jangan memaksa, tetapi kalau mereka sudah bisa tergerak malah tergerak dari hati. Kalau syukur-syukur mereka bisa bergerak, saya mengikuti ini Bu Winda ternyata enak ya, Bu Winda gimana nih. Nah nanti kan ketika mereka sudah bergerak, jadi akhirnya mereka kan bisa menggerakkan orang lain. Sama kan kayak Bu Winda juga begitu ya. Awalnya kan tergerak melihat teman-temannya yang MGMP, mereka kayaknya pintar-pintar nih, dari lulusan program guru penggerak. Saya enggak, pasti saya bisa nih kan. Akhirnya alhamdulillah kan bisa lulus. Nah itulah pembuktian bahwa Bu Winda juga bisa. Siap Ibu. Nah, seperti apa nih bentuk penyajian portofolio digital yang akan Bu Winda buat? Kalau untuk penyajiannya sendiri, tentu kalau dari segi desain Ibu, kalau saya kan perempuan, saya akan membuat itu menggambarkan diri saya, kemudian akan seminimal mungkin, kemudian supaya orang tidak ribet melihatnya gitu ya. Kemudian menu-menu yang ada itu fokus gitu. Kalau misalnya menunya tentang profil ya langsung ke profil, jadi tidak kemana-mana. Jadi efisiensi saja sih Ibu kalau saya gitu. Yang penting bisa dilihat sama semua orang. Betul. Dan bisa dipahami. Kadang ketika menurut kita ini oke gitu ya, tetapi kata orang lain tapi nggak jadi masalah lah. Yang penting apa yang kita tuangkan bisa dimengerti dan bisa dipahami, bisa diterima, itu aja ya. Oke. Nah, sekarang kita jadi apakah dalam penyajian portofolio digital ini sudah sesuai dengan panduan yang ada? Kebetulan lagi digarap Bu, tapi kalau sesuai panduan setelah dilihat memang sesuai panduan Bu. Sesuai ya. Tapi belum selesai Bu, mohon maaf. Nanti ditunggu next ya. Nanti harus ada videonya tuh. Bagaimana nih cara pembuatan Google Site itu ya, Google Site itu terus nanti kita tuangkan berbentuk portofolio digital. Siap. Oke, kan sekarang kita ke pertanyaan berikutnya nih Bu Winda. Tadi memang sudah diutarakan ya pengembangannya, terus posisi dirinya, kompetensinya, tetapi nggak apa-apa kita gali kembali. Kompetensi apa nih yang sudah baik menurut Bu Winda? Terus mengapa nih hal ini bisa dikatakan baik oleh Bu Winda? Nah saya udah baik, kompetensi saya ini seperti ini, beneran. Terus dari dalam itu hal apa nih, mengapa hal tersebut bisa dikatakan baik oleh Bu Winda? Kompetensi yang baik ya itu tadi Bu, menjadi pemimpin pembelajaran gitu. Ini dikatakan baik karena berdampaknya kepada murid gitu. Murid merasakan sendiri
memahami materi, kemudian lebih senang di kelas, kemudian bersemangat belajar, kemudian menghasilkan mudah-mudahan hasil kompetensi yang diinginkan gitu, dan menyeluruh semua aspek gitu, psikomotor, afektif, kemudian religius, budaya, dan sosialnya juga. Intinya itu ya, semangat belajar anak di kelas. Betul, ya. Kadang kan anak di awal memang semangat, tetapi ketika kita melenceng aja sedikit, kadang anak suka, ya udahlah ibunya juga nggak ada. Iya, perlunya guru menjadi pemimpin pembelajaran itu Bu, karena anak-anak sekarang senangnya di HP Bu, main gadget gitu. Jadi kalau kitanya nggak memaksimalkan menjadi pemimpin pembelajaran, nanti pusatnya itu bukan kepada murid tapi kita aja gitu, seperti itu. Jadi kitanya aja yang pintar ya. Iya. Siswanya lama. Jadi gini, sebenarnya HP juga kan menunjang untuk pembelajaran. Betul, ya. menunjang, Tetapi Bu. bagaimana caranya seorang pendidik bisa HP tersebut bukan hanya untuk bermain-main, tetapi bisa digunakan untuk sebagai media pembelajaran. Iya, betul. Iya, mantap ya. Nih, sekarang pertanyaan berikutnya nih. Kompetensi apa nih yang perlu ditingkatkan? Betul. Tadi kan Bu Wina sudah menjadi pembelajaran yang baik, ya kan, bisa berpusat kepada murid. Kompetensi apa nih yang saya rasanya saya perlu ditingkatkan nih? Nah, terus mengapa hal ini menjadi fokus bagi Ibu Winda sebagai kompetensi yang perlu ditingkatkan? Betul. Kalau untuk kompetensi yang perlu ditingkatkan itu kepemimpinan sekolah ya Bu ya. Maksud di kepemimpinan sekolah itu bukan menjadi kepala sekolah gitu, tetapi bagaimana menggerakkan teman-teman sejawat supaya bisa menerapkan model pembelajaran atau metode pembelajaran yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Karena sulit Bu, biasanya mungkin satu wilayah, satu bagian ini bisa kita ajak, tetapi kesulitan ke teman-teman yang lain gitu Bu, untuk membuka pola pikir mereka, membuka diri mereka supaya mau menerapkan proses pembelajaran kepada murid. Jadi mungkin itu yang masih kurang pemimpin sekolah gitu. Nih langkah-langkah nih kiat-kiat. Tadi kan kata Bu Wina saya kurangnya seperti ini gitu ya, kompetensinya di pemimpin sekolah. Tapi bukan berarti menjadi kepala sekolah. Nah, kira-kira nih kiat-kiat nih, tapi saya bisa gitu. Nah, langkah apa nih yang harus saya lakukan? Yang pertama heart to heart ya Bu ya, ngobrol dari hati ke hati gitu. Kita harus saling terbuka Bu. Jadi kekurangan saya mengajar di mana, kekurangan teman saya di mana gitu. Hingga nantinya mungkin timbullah satu permasalahan. Oh iya, saya kurangnya di sini, saya kurangnya di sini. Kita saling tukar pikiran Bu. Jadi dari sana timbullah kolaborasi gitu. Jadi lebih ke komunikasi dulu yang baik. Jadi dari hati ke hati gitu Bu. Jadi disampaikan bahwa ini cita-cita pendidikan itu kan untuk siswa ya Bu ya, terlepas dari segala permasalahan pribadi atau yang lainnya, lebih ke bisanya berkolaborasi dengan teman sejawat untuk membuat media metode pembelajaran yang inovatif hingga akhirnya membuat pembelajaran yang berkualitas di sekolah ini gitu. Jadi next ya. Jadi intinya ada komunikasi dulu ya. Jadi setelah itu kita bicara face to face gitu ya. Jadi dari hati ke hati seperti itu. Jadi intinya jangan ada berpikiran bahwa saya nggak mau gitu ya. Jadi tetap kita harus adanya kolaborasi. Luar biasa. Iya Bu. Oke Bu Winda, sekarang pertanyaan berikutnya nih. Ya, setelah Ibu Winda melakukan diskusi ya dan berrefleksi bersama saya, apakah ada perubahan nggak rencana yang akan Ibu Winda lakukan? Nih, apa saja nih yang berubah? Untuk yang berubah mungkin saran dari Ibu itu sangat banyak bagi saya sangat berterima kasih ya Bu ya. Ibu ini luar biasa, ternyata saya harus banyak belajar lagi, menggali ilmu dari Ibu sehingga nanti saya bisa menjadi pendidik yang baik buat murid-murid saya gitu. Mungkin yang berubahnya dari segi itu pendapat ya Bu ya. Yang dari awalnya
saya tadi ada satu poin di mana Ibu menerapkan jangan sampai lupa kesepakatan belajar, karena itu kan poin penting ya. Kemudian Ibu juga menyampaikan jangan kalau sudah dipuji misalnya jadi jumawa seperti itu. Jadi saya istilahnya kalau dari sini dapat disimpulkan setelah ngobrol dengan Ibu, tetaplah menjadi gelas kosong gitu ya Bu ya, yang terus menerus belajar demi peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah. Atau lebih tepatnya lagi kita ibaratnya seperti padi kan semakin ke atas semakin menunduk. Nah jadi kita jangan berpuas sampai di situ. Jadi tetaplah gali-gali dan belajarlah dan belajar. Karena memang kalau yang namanya belajar kan kita tidak ada ruginya ya. Karena yang semakin ada kita semakin banyak wawasan, pengetahuan. Jadi ibarat betul sekali apa yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara ya kan, bahwa semakin tinggi bukan semakin wah saya mampu, enggak, tapi kita tetap harus dan ya Bu, saya juga pengennya seperti Ibu yang sudah melanglang buana kemana-mana gitu, saya ingin menjadi pembelajar sepanjang hayat gitu Bu. Luar biasa, keren nih Bu Winda ini ya. Oke nih Bu Winda, jadi apa yang Bu Winda tadi sudah katakan ya, jadi Ibu Winda ini memang sangat luar biasa sekali ya. Jadi dari awalnya yang tidak tahu ya kan, ketika mengikuti program guru penggerak menjadi tahu, malah jadi luar biasa sekali. Yang tadinya kan harusnya ada pembelajaran berdiferensiasi, padahal kan itu belum. Tapi kan memang karena banyak media-media kan sekarang ya, banyak dari YouTube atau dari IG, dari apa, dan akhirnya bisa menggali ternyata saya harus membuktikan bahwa saya harus menjadi pembelajaran sepanjang hayat, menjadi pemimpin yang baik buat peserta didik saya. Ternyata memang luar biasa Bu Winda ini. Jadi rencana pengembangan dirinya juga tadi kan dalam kompetensi guru penggerak bisa menggerakkan ya kan seluruh yang ada di SMKN 1 Majalaya ini. Malah bukan di SMKN aja ya, berarti nanti bisa, kalau SMK ini kan berarti provinsi masuknya ya, bukan kabupaten kan. Berarti insya Allah nih nanti akan melanglang buana untuk menggerakkan semua pendidik menjadi guru penggerak. Hebat, luar biasa ya. Pokoknya apa yang direncanakan Ibu Winda bisa berjalan dengan lancar ya. Terus sesuai dengan harapan, terus dan pastikan Bu Winda juga nanti kan bisa merefleksikan nanti untuk kedepannya. Tadi kan progresnya saya akan melaksanakan menggerakkan gitu ya. Jadi memang di dalam program guru penggerak ini kan intinya motonya kan bergerak terus menggerakkan. Jadi memang kalau memang toh orangnya tidak mau ya, jadi kita juga jangan memaksakan, tetapi diri kitanya lah yang harus bisa berubah untuk menjadi agen transformasi perubahan gitu ya. Jadi ketika nanti teman-teman melihat Bu Winda nih khususnya katanya, ketika melihat Bu Winda, ternyata benar ya apa yang dilakukan Bu Winda itu bisa mencetak gol gitu ya. Kadang kan Bu Winda sudah di ACC ya kan, di ACC sama kepala sekolah, rekan sejawatnya, malahan pengawasnya juga sangat mendukung. Jadi kan nanti pengawas ini kan saya yakin 100% bukan hanya di sekolah saja. SMK 1 Majalaya ada 2 ya, baru 2 kan? Ada berapa? Apanya Bu? Guru penggeraknya 1 yang sudah lulus. Yang sudah lulus. 2 sedang. Berarti 3 aja yang di SMK di SMKN 1 Majalaya ada 3 guru penggerak. Itu tuh kalau namanya pengawas sudah mendukung, itu akan dibilang-bilang ketika beliau dihantek. Gitu ya. Iya, itu kan memang bukan suatu kepuasan kita, tetapi kepuasan itu bukan hanya sekali saja, tetapi kita harus bisa mengimplementasikan, mengeksplor diri kita menjadi sebaik mungkin, menjadi semaksimal mungkin, bahwa saya pasti bisa untuk menggerakkan atau menarik orang untuk berubah dalam hal pendidikan apa yang diinginkan oleh Mas Nadiem. Ya kan, seperti itu. Jadi bukan hanya buat diri sendiri pintarnya, tetapi kita juga harus bisa menggerakkan. Jadi apa yang dicita-citakan Bu Winda, saya salut, luar biasa sekali. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar ya. Jadi
intinya berarti Bu Winda ini memang sudah berada di tahap tinggal sebentar lagi ya. Nanti saya tunggu nih di pendampingan 2 ya. Iya Bu, siap Bu. Di pendampingan 2 nih nanti respon-respon dari apa teman sejawatnya ya. Oke, saya tunggu nih. Terus program-programnya juga sangat luar biasa nih Bu Winda ya. Mulai dari yang tadinya apa pembelajarannya skak di situ ya, yang apa berpihak pada guru aja, tetapi kan sekarang sudah bisa berpihak pada murid. Terus anaknya juga kan jadi merindukan ya kan, merindukan ibu ya, seperti itu kan, jadi itu juga suatu kepuasan buat diri kita ya. Terus akan menggerakkan guru-guru yang ada di SMKN 1 Majalaya ini. Amin. Nah, cuman langkahnya untuk menggerakkan guru tersebut atau pendidik tersebut, langkahnya mau seperti apa nih? Ya, kalau untuk strategi mungkinnya langkah gitu, sepertinya karena kita itu selalu setiap beberapa bulan sekali itu ada pertemuan yang diwadahi oleh satu lembaga yang ada di sekolah kita, lembaga sertifikasi profesi. Mungkin lingkupnya baru guru produktif saja, misalnya 5 jurusan, TKJ, TI, kemudian DKP, kemudian TSM dan TITL. Itu disampaikan dulu kepada mereka, didiseminasi. Ini yang akan saya lakukan terhadap murid-murid saya, Bapak Ibu. Ini sudah ada hasilnya, ada perubahannya. Saya ingin Bapak Ibu mungkin bisa juga mengikuti langkah saya. Mungkin tapi itu tidak mudah ya Bu ya, karena mereka juga punya metode-metode yang lain gitu ya. Nah, dari sana biasanya kita sering bertukar pikiran Bu. Jadi nih kalau ini tipenya seperti ini untuk mentreatment siswanya, karena berbeda-beda karakteristik kan ya Bu ya. Nah, dari sana, dari pertemuan yang akan di sana, mungkin kalau misalnya disetujui, itu biasanya kita bisa naikkan dalam bentuk workshop pengembangan diri Bu. Workshop pengembangan diri yang isinya itu ya saling ini aja Bu, saling kolaborasi gitu untuk penerapan pembelajaran siswa-siswi kita. Karena biasanya juga mungkin saya sampaikannya ada industri juga hadir, jadi di sana bisa diselip-selipkan Bu gitu. Jadi ini hasil dari saya guru penggerak ke teman-teman dari LSP itu, kemudian hingga menyebar ke seluruh warga sekolah gitu, seperti itu. Bagus ya, ada workshop tadi juga kan ada IHT ya, pengawas kan yang mengisi. Betul. Nah, alangkah baiknya nih saran aja, gimana kalau misalkan di workshop itu kan tadi memang ada apa TKJ itu kan ada suatu wadah ya. Itu ikut aja kombel yang diwadahi oleh PMN. Nah, jadi Bu Winda nanti bisa ikut serta atau daftar di situ, karena di situ kan bukan hanya kalangan FMKN saja, jadi nanti kita bisa Zoom. Jadi workshop tersebut bisa dipakai ke Zoom, nanti yang lainnya bisa melihat. Bagus ya. Bu Winda sudah punya kombel nanti yang buat didaftar di PMM. Kalau kombelnya saya baru ikut komunitas MGMP elektronika saja Bu, dengan belum yang lain. Sama kombelnya yang sekolah kita aja. Nah, gitu. ada kan? Ada. Tapi itu udah masuk ke PMM. Sudah. Nah, ya udah itu aja wadahnya itu. Jadi nanti bisa itu udah oke ya. Jadi siap. Nanti itu bisa nanti Bu Winda ketika ada workshop atau apa, nanti bisa dibuatkan suatu Zoom atau link Zoom, dan nanti bisa disebar. Iya, karena kan ini ya Bu ya, biasanya juga membutuhkan sertifikat ya. Bisa membantu teman-teman gitu. Nah itu jadi kan nanti mereka yang melihat Bu Winda ini nanti kan bisa tergerak, oh iya ya ternyata Bu Winda ikutan itu kok bisa jadi seperti ini gitu. Iya, beruntung sekali di pendidikan guru penggerak ini ternyata saya diajari filosofi pendidikan yang dari nol sekali. Pertama sejarahnya dari perjuangan Ki Hajar Dewantara, kemudian filosofinya. Saya dulu kuliah mungkinnya Bu ya mendapatkan mata kuliah pendidikan, tapi tidak seperti ini Bu. Jadi memang saya tidak mendapatkan dimanapun pendidikan guru penggerak ini ilmunya gitu. Jadi saya sangat senang Bu. Sangat senang sekali ya memang program guru penggerak ini sangat bagus sekali ya, di mana bisa menguatkan diri kita. Jadi memang ini kan memang ada adaptasi atau ada
dari yang kemarin-kemarin, Iya. tapi memang sangat berbeda dengan pembelajaran kita yang sebelumnya. Betul, betul. Baiklah Bu Winda, Iya. tadi sudah ya Bu Winda, pokoknya apa yang dicita-citakan Bu Winda, perubahan-perubahannya, program-programnya, semoga berjalan dengan lancar. Amin. Nah sekarang kita di akhir nih, sesi Iya. akhir Bu Winda ya. Iya. Apa nih pembelajaran atau ide baru yang akan Bu Winda dapatkan jadi setelah sesi pendampingan? Iya. Ide baru saya mungkin saya banyak PR ya ternyata. Nggak Saya- apa-apa, itu ini kan memang salah sebenarnya, satunya. Ya. Saya punya rencana, tapi mudah-mudahan bisa terrealisasi gitu. Jadi berdasarkan saran-saran yang diberikan oleh ibu tadi, ada harus masuk kombel gitu ya. Kemudian tadi juga saya harus berdesiminasi dengan teman-teman rekan sejawat saya. Mungkin lebih ke situ sih Bu, seperti itu. Programnya itu Iya, ya. Oke. programnya itu. Next Setelah pendampingan 2 ya. pendampingan ini ya, tapi saya jadi terbuka lebar karena ibu menerangkannya begitu terperinci gitu. Jadi awal sampai akhir. Oh iya, karena begini Bu, mohon maaf mungkin saya orangnya kalau menangkap itu kemana dulu gitu. Jadi oh iya perlu pencernaan secara signifikan gitu Bu. Jadi tapi saya tangkap yang ibu maksud seperti apa gitu. Luar biasa. Oke. Iya. Oke, sekarang next ya, yang kedua nih atau berikutnya. Apa nih yang sudah baik dan atau yang perlu diperbaiki dari pendamping, baik dari Iya. saya sendiri ya sebagai pengajar praktik Iya. untuk di pendampingan berikutnya. Kalau saya sangat beruntung, biasanya mungkin pernah bertemu dengan ibu tapi sekilas di Lokakarya, tidak ngobrol banyak. Ternyata ibu orangnya sangat ramah gitu. Saya kira tidak gitu ya. Bisa kayak judes katanya. Ya saya kira ibu ternyata dari ilmu-ilmu yang ibu tidak pelit ilmu gitu. Sharing segala apapun yang ibu tahu gitu, yang ibu pernah laksanakan itu diseringkan kepada saya. Menurut saya pendampingan ini cukup bagus Bu, cukup efektif. Kemudian sering-sering saja kalau bisa. Sering-sering oke. Berarti nanti next, berarti bukan jam segini ya. Iya. Berarti itu mah harus di luar jam Iya pelajaran. betul Bu. Jadi mungkin jadi supaya bisa saya menyerap ilmu dan pembelajaran dari ibu juga gitu. Menurut saya sudah bagus. Kemudian tidak ada kurangnya sih Bu. Kurangnya apa ya? Kurang lama mungkin. Kurang lama. Next kita beberapa jam Iya. ya. Oke. Baiklah Bu Winda, ini di akhir sesi. Terima kasih ya sudah berbagi praktik. Saya juga kan belajar juga ya dari Bu Winda karena kita sharing ya. Karena kita di sini bukan berarti pembenaran, Iya. bukan mencari kesalahan, bukan mencari mana yang benar, mana yang salah, enggak. Karena kita di sini juga sama-sama belajar. Saya juga mendapatkan ilmu dari Bu Winda, kita sharing. Ternyata banyak hal karena saya memang guru SD ya, SD sama SMK memang berbeda, tetapi dalam hal ini kita bisa berkolaborasi. Ternyata memang anak itu sama ya, tidak berbeda, mungkin dari pola pikir lah yang berbeda, tetapi sebenarnya dalam pembelajaran itu sama, tidak ada yang berbeda. Bu Winda, terima kasih. Semoga Bu Winda atau kita semua dapat menyelesaikan program PGP ini ya dengan tuntas sampai lulus tanpa ada hambatan dan dapat mengimplementasikannya di kelas ya, dan sekolah juga terutama ya. Tapi kita memang fokusnya ke peserta didik ya. Terus Bu Winda juga mampu menjadi agen perubahan dan bisa mengaktualisasikannya ya, baik di sekolah Bu Winda atau sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak, karena lagi belajar dari 1.2 ya. Oh, betul Bu. Terima kasih Bu Winda. Kita nanti sama-sama, berjumpa Ibu. kembali. Iya. Jangan sungkan-sungkan. Betul. Kita bisa sharing kembali. Betul. Kita kembali lagi Iya. di pendampingan yang kedua. Kita berjumpa di pendampingan kedua. Siap Bu. Terima kasih. Iya, Itu yang bisa sama-sama. kita sampaikan, sharing-sharing ya, diskusi Iya. kita. Iya. Saya Sandra Gustiana sebagai pengajar praktik Iya. dari Kecamatan Majalaya bersama CGP saya. Iya. Saya Winda Rosmaniar dari SMK Negeri 1 Majalaya, Kabupaten Bandung. Ya, terima kasih. Sampai jumpa di pendampingan kedua. Wassalamualaikum Sampai jumpa, Bapak Ibu. warahmatullahi wabarakatuh.